Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Baik, pada pembahasan sorry kecelitut saya. Pembahasan kali ini kita akan mengupas mengenai kelanjutan if ya. Di video kemarin kan kita sudah membahas if dan else gitu ya, if else gitu. Nah, pada topik kali ini kita membahas kelanjutan dari if else itu, yaitu yang menggunakan if else if kayak gitu. Nah, if else if ini digunakan ketika kita mau memilih dari beberapa pilihan yang jumlahnya lebih dari 2. Jadi ada kemungkinan yang terjadi itu pilihannya lebih dari 2. Nah, baru kita menggunakan yang namanya if else if ini. Baik, tidak usah terlalu lama, silahkan teman-teman semua buka NetBeans-nya dan pembelajaran kali ini akan saya mulai sekarang juga. Silahkan buat kelas. Nah, kita kasih nama latihan if else if gini ya. Oke. Nah, kita bikin main metode terlebih dahulu. Public static void main ya. Teman-teman mesti sudah hafal ya ini ya. Sudah di luar kepala. Oke. Nah, misalkan studi kasusnya apa ya? Saya contohkan apa ya? Ya kayak kehidupan sehari-hari aja ya misalnya ya. Di sini saya akan menggunakan tipe boolean terlebih dahulu. Misalkan kaya, ganteng, nanti milih nih ya. Apalagi pintar, apalagi. Udah gini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, misalkan ini nanti pilihan kita, pilihan kalian gitu aja ya masing-masingnya kalian. Nah, misalkan kayak true, gantengnya true. Ya ini yang cewek ya, jangan yang cowok loh ya. Yang milih yang milih ini sih cewek gitu ya. Oh, ini aja deh. Gantengnya saya ganti cakep biar masuk semua ya, baik cewek maupun cowok. Nah, ini kemudian pintar. Terus semua dulu deh. Oke. Nah, misalkan nanti di sini kita punya beberapa pilihan ya. Sebentar. Misalkan kita punya beberapa pilihan. Kalau misalkan contoh aja loh ya, ini kalau namanya yang sama, mohon maaf ini hanya fiktif belaka gitu ya. Jangan diambil hati ya. Misalkan Agus itu nanti kaya sama cakep. Budi itu sama dengan cakep, pintar. Nanti bisa diganti sendiri ya namanya ya. Pokoknya nama siapa teman-temannya atau nama mantan-mantannya juga gak apa-apa. Misalkan C itu Charlie, ini kaya sama pintar tapi nggak cakep, misal kayak gitu ya. Kemudian apa lagi ya, ini udah cakep tadi udah ini dulu deh, nggak usah banyak-banyak dulu, nanti bingung malahan ya. Nah, ini saya pakai model komen yang beda ya teman-teman ya, kayak gini aja ya biar nggak terlalu banyak turunnya. Nah, saya pakai gini, if misalkan ada beberapa kondisi ya. Di pembahasan sebelumnya kan kita juga sudah menggunakan operator logika ya untuk membandingkan. Di sini bukan membandingkan kayak operator pembanding ya, tapi membandingkan logika yang menggunakan tabel kebenaran. Nah, misalkan di sini kaya. Nah, di sini kita pakai pembanding ya, pakainya yang sama dengan gini. Kemudian kita kasih dan kaya, cakep, misalkan true
Gini ya. Misalkan ini berarti apa yang belum? Pintar. Pintarnya belum ya. True juga. Misal kayak gini ya. Nah, misalkan di sini semuanya true semua. Ya, mohon maaf, manusia itu tidak ada yang sempurna. Gini aja ya. Nah, ini kita coba jalankan deh. Kita coba jalankan kan, ya. Ya, berhubung di sini kondisinya true semua, gitu ya, maka ini akan jalan. Ya gitu ya. Kalau di sini kita tulis false, ini ya, kita jalankan, ya nggak ada yang dicetak, kayak gitu. Oke. Nah, kita akan membuat untuk yang ini ya. Yang ini Agus, Budi sama si Charlie. Misalnya, biarin false dulu deh. Nah, di sini saya pakai yang namanya else if. Nih ya. Sorry. Nah, pakai else if. Nah, di sini misalkan punyanya si Agus dulu ya. Punyanya si Agus itu kayak true. Ya, kayak true. Kemudian dan kaya sama cakep ya. Cakepnya true tapi nggak pinter lagi ya, pinternya false. Nah ini maka yang dicetak misalnya aku pilih siapa itu, Agus ya, aku pilih Agus. Ini misalkan ya kayak gini aja bisa, ini dulu aja deh. Nah ini untuk yang Agus nih ya, dilihat nih ya, punya Agus itu kaya sama cakep, kaya true, cakep true tapi dia nggak pintar, kayak gitu ya. Nih ini kalau dijalankan kan file, nah aku pilih Agus gitu ya, karena di sini dilihat nih pilihan kalian nih, ada true untuk yang kaya dan cakep, kemudian yang pintar ya dia false. Nah gitu ya. Nah dilihat di sini, ini pakai pembanding ya teman-teman semua ya. Jadi ini dibaca kaya itu kan true ya nilainya ya, true and true hasilnya true. Di sini dibandingkan ya. Kalau tidak sama dengan itu pakainya yang ini ya, negasi, kayak negasi. Tapi nggak bisa kurang dari kayak gini karena dia bukan angka ya, bukan angka, tapi dia nilainya boolean itu hanya bisa sama dengan gini, sama dengan kayak gitu ya, atau tidak sama dengan, karena kan boolean itu hanya true and false gitu aja gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk si Agus. Kemudian untuk si Budi, else if. Misalnya, ini saya copy aja deh ya, daripada kelamaan. Tapi teman-teman semua jangan ya. Ini untuk mempercepat video aja. Itu. Nah kalau bisa ketik. Nah si Budi itu dia cakep sama pinter. Cakep sama pinter. Ini tak true. True kayaknya dia nggak kaya. Kayak gitu ya, biasa-biasa aja kayak gitu. Sederhana lah kayak gitu ya. Kalau ini ya juga nggak pintar-pintar amat ya si Agus ya. Bukan berarti bodoh atau apa kayak gitu, enggak ya, maksudnya ya setengah aja gitu. Si Budi, oke Budi. Kemudian ini si siapa nih, Charlie. Si Charlie itu kaya sama pintar, kayaknya true, cakepnya false. Salah tulis melulu. Ini true ya. Ini si siapa? Charlie. Oke, nih si Charlie nih. Nih si Charlie. Nah, di sini kita pilihnya siapa? Kita, kalian lah ya. Misalnya nih si Charlie kaya sama pintar, berarti kayaknya true, pintarnya true.
kemudian cakepnya fall. Nah, kalau kayak gini, Diran, ya muncul si Charlie. Tapi kalau untuk yang Budi, nih ya yang Budi berhubung dia cakep sama pintar, nih ya sini ya, ini si Budi, kayaknya enggak, berarti sini kayaknya false, ya untuk melihat hasilnya. Nah ini jalanin, ini Budi. Nah kemudian misalkan di sini juga udah nggak kaya, cakep juga enggak, gitu ya. Ya Allah kejem amat hidup, ya pintar juga enggak, ya Allah, ya nasib. Nah di sini tambahkan else untuk yang sama sekali apa ya istilahnya ya, tidak dipilih lah, maksudnya dari kemungkinan yang ada kita tulis kayak gitu ya. Pokoknya pilihan yang paling enggak kayak gitu ya. Ya ini tulisnya gini aja, jangan sebut nama ya. Anda kurang beruntung. Tapi kan nggak mungkin apa ya milihnya kayak gini ya. Semua kayak gitu ya. Ya ini contoh aja perumpamaan. Jalanin, run file. Anda kurang beruntung. Kenapa? Karena di sini dia nggak terpenuhi. Yang kedua juga tidak terpenuhi karena sini false gitu ya, sini true false ya. Akhirnya masuknya ke sini. Jadi sebenarnya masih ada banyak kemungkinan di sini kan ya, kayak misalkan kayak false, cakep false tapi dia pintar. Di sini belum ada. Ya dia tetap larinya ke else. Si kaya true tapi cakepnya false, pintarnya juga false. Dia juga akan lari ke else. Pokoknya yang tidak bisa divalidasi di sini ya dengan kondisi true, maka dia semuanya akan lari ke else. Kayak gitu ya. Jadi cukup simple kan ya, nggak terlalu susah amat kayak gitu ya. Nah ini untuk yang tipe boolean. Nah misalkan nih selain itu, kok ada error ya? Apa ini? Sebentar. Oh tambahan 1. Oke, misalkan kita mau buat yang nilai deh ya, misalkan kayak grade nilai itu kan kayak kuliah itu kan ada nilai A, B, C, D, E kayak gitu ya. Misalkan kita bikin model seperti itu ya, misal double nilainya berapa lah, misalkan 85,5 ini. Nah, misalkan kita mau pakai model sistem grade gitu ya, if grade-nya gini, misal nilai bisa A itu 80 sampai 100, B itu misalkan 70 sampai 79, C itu misalkan dari 60 sampai 69, kemudian D itu sama dengan misalkan 40 sampai 59. Kemudian untuk yang E itu misalkan 0 sampai 39. Ya ini ya sebagai contoh nih. Jadi kita akan membuat ketika di sini nanti nilainya misalkan 85,5 berarti dia masuk kategori A. Kalau 75 misal dia masuk ke kategori B ya berarti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang pertama, sebenarnya ada banyak opsi yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya ini misalkan ya. Misal nilai lebih dari gini, misalkan apa ya? Pakainya lebih dari sama dengan 80. Berhubung di sini ada nilai 100-nya, berarti kita bisa validasi menjadi 2 statement kayak gitu ya. Dipakai operator logika kayak gini. Nilai kurang dari sama dengan 100. Misal kayak gini. Sebentar nih. Astagfirullah. Ini gimana sih?
Astagfirullahaladzim. Sorry teman-teman semua. Ini saya salah nulis. Saya nulisnya di luar main method nih. Harusnya saya nulisnya di dalam main method. Sorry. Kita pindahin dulu. Allah. Mungkin lapar ini ya. Sorry ya teman-teman ya. Oke. Hapus lagi dah. Nah, ini kayak gini ya. Sorry. Ya, paham ya maksudnya. Tadi saya nulisnya di luar ini main method, harusnya kan di dalam main method. Nah, ini udah di dalam main method. Oke, misalkan ini berarti shout nilai Anda, misalkan gini ya, nilai tambah dengan grade, misalkan ini A kayak gitu ya, grade A. Nah, selanjutnya kita pakai else if. Misalkan ini kan gini ya, ini nilai di atas 80 sampai 100 gitu. Nah, kalau ini kita cukup kayak gini aja, ya sama dengan 70, udah cukup, nggak perlu sama kayak gini ya, kurang dari 80 nggak perlu, karena ketika dia 80 ke atas dia akan melarinya ke sini. Jadi cukup kayak gini aja. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Ya, wah, gini aja ini tak copy. Nah, ini gridnya berarti B ya. Nah, kemudian ini juga saya copy aja deh. Ini berarti lihat ini yang C ya. Yang diambil kita yang ini berarti 60. 600 ya. Kemudian ini yang 40 ini ya. 40 ini grade ini C, ini D. Kemudian nah, lebih besar sama dengan 0. Misal kayak gini ya, ini berarti E. Nah, yang terakhir sendiri L ini ya. Misalkan tidak bisa menentukan grade ya gitu ya. Nah, ini coba kita eksekusi terlebih dahulu ya teman-teman ya, untuk melihat hasilnya nih. Misal 85,5, kita uji coba satu-satu ya, run file. 85,5 dengan grade A, saya ganti 101, run file. Ini ya, wah, ini muncul nih di sini. Berarti gimana ini caranya nih? Nah, nanti ada. Oke. Di sini kan nggak mungkin ya nilainya istilahnya? Nilainya B ya, 101, uang 90 aja nilainya. Apa tadi? A ya. Oke. Misalkan di sini saya input nilainya 75. Kan file. Nah, ini ya. Nilai Anda 75 dengan grade B. Oke. Misalkan di sini saya tulis 64. Run file. Nah, C, bener ya? Oke. Nah, ini kayaknya sudah bener. Yang 46 misal D itu ya. Belum tak ganti karena aja ya. 33 run, grade-nya E. Kemudian kalau nilainya minus 25, run file, nah tidak bisa menentukan grade, kayak gitu ya. Nah, kasusnya gimana nih kalau yang lebih, misal nih 101, dia mesti grade-nya B. Kenapa? Karena gini nih, kondisinya di sini ya. Tadi saya sedikit salah logika kayak gitu ya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi akhirnya teman-teman semua juga tahu nih di sini. Nah, ini kan dieksekusi lebih besar dari 80, true ya, benar ya. Nah, sedangkan di sini kan false. 101 itu lebih dari 100, maka dia false, ini true. True and false hasilnya di tabel kebenaran ya false. Tidak dieksekusi. Lari ke sini. 101 lebih besar sama dengan 70, betul? Pasti betul. Nah, itu kan ya. Nah, supaya dia tidak dieksekusi
lebih dari 100 gimana, kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita tulis kayak gini semua teman-teman ya. Kayak gini misalkan tambahin kayak gini. Tambahin kayak gini. Kayak gini ya. Satu-satu kayak gini bisa, tapi kodenya nanti terlalu panjang, terlalu rumit. Ini juga harus tambahin, ini juga ditambahkan, ini juga ditambahkan. Ya akhirnya susah ya jadinya ya kalau kayak gitu ya. Susah susah melihatnya kayak gitu ya. Kode programnya tidak efisien, ya nggak efisien. Nah, berarti ini nanti kita pisahkan aja dari yang ini. Gimana caranya? Kita pisahin aja. Ya biar kangen nggak apa-apa. Kita pisahin aja sendiri. Nah, misalkan gini. Kita kasih else if lagi. Kayak gini ya. Nilainya misalkan gini, kita validasi, harus kita validasi. Nilai kurang dari bener ya, yang ini lebih besar dulu deh, gini 100. Nah, untuk yang di bawah 0 juga supaya sama kayak gitu ya. Ini tidak bisa menentukan grade, kita kasih ini nilai kurang dari sama dengan 0. Nah kayak gini ya, tidak bisa menentukan grade. Ini coba ini ya, kita ganti ya, -3 kan ya, dia nggak muncul apa-apa ya. Ini kemudian ini nggak pakai NN ya, nggak pakai N, ini pakainya apa, kalau untuk membandingkan salah satunya true, hasilnya true itu apa, pakainya OR. Nah gini ya, pakainya OR. -3 kita run. Nah ini ya, tidak bisa menentukan grade. Kenapa kalau di sini NN? Jadi gini, -3. Ini kondisinya ketika dieksekusi di sini statement pertama, -3 kan lebih besar dari 100, salah, false gitu kan ya. Maka ya udah sini false. Ya. Nah, kalau pakai OR, nah gini kalau pakai OR. Jadinya -3 ini false atau true? False kan ya. -3 lebih besar sama dengan 100 kan false. Sedangkan di sini -3 kurang dari sama dengan 0 true. Nah, ingat di tabel kebenaran operator logika, ketika di sini OR salah satunya true, berarti hasilnya true gitu maksudnya. Ya. Jadi ketika ini di run pakai OR, nah, tidak bisa menentukan grade-nya muncul juga. Begitupun untuk yang ini misalkan 101. Kita jalanin. Nah, masih masuk A. Gimana berarti ini? Ya. Mana coba? Ini taruhnya paling atas. Saya cut. Saya taruh sini. Ini tambahin else. Ya. Ya, coba teman-teman perhatikan semuanya. Saya run. Nah, tidak bisa menentukan grade yang 101. Kalau misalkan di sini saya ganti lagi -3, saya run lagi, tidak bisa menentukan grade juga. Nah, inilah teman-teman semua. Jadi cara berpikir kita juga apa ya istilahnya ya, kemungkinan yang apa ya istilahnya ya, pilihan yang kayak gini ini dipikirkan terlebih dahulu. Akan ada kemungkinan enggak, misalkan kalau ini taruh bawah tadi kan ya, nilainya lebih besar dari 80 kan true ya, ketika di sini nilainya 101. Tadi sebelum yang ini saya pindah ke atas ya, sebelum saya pindah ke atas, yaitu ya sebelum pindah ke atas. Jadi nilainya tadi ketika 101 dia grade-nya A. Kenapa? Karena dia validasinya di sini hanya lebih besar dari 80. Kan true hasilnya.
Kayak gitu. Jadi, nah untuk memvalidasi yang lebih dari 100 sama kurang dari 0 ini diletakkan awal. Sebagai apa? Supaya kita bisa menentukan pembatasnya terlebih dahulu. Dari berapa sampai berapa. Baru setelah kita tentukan pembatasnya, kayak gitu kan ya. Ini aman nih, range-nya nilainya di antara 0 sampai 100 kayak gitu. Ini digunakan untuk memvalidasi itu ya teman-teman ya. Ketika nilainya di luar ambang 0 sampai 100, baik itu lebih besar maupun lebih besar dari 100 atau kurang dari 0, berarti dia udah berhenti di situ. Tapi ketika range-nya dari 0 sampai 100, maka akan mengerjakan yang ini. Dilihat kayak gitu ya teman-teman semua. Ya. Jadi teman-teman semua juga harus memperhatikan benar-benar alurnya kayak gitu, nggak hanya ininya saja ya, nggak hanya logiknya di dalam if-nya saja, tapi juga urutan-urutannya itu perlu diperhatikan. Nah nanti teman-teman semua akan tahulah kayak gitu ya dengan seringnya praktek. Nah kayak gitu teman-teman semua. Nah sebenarnya ada cara lain lagi selain menggunakan ini. Misalkan kita balik nolnya yang nanti dari atas, baru 40, baru 60, baru 70, 80, nanti yang paling bawah. Itu juga bisa. Ya, jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Ini untuk contoh yang nilai kayak gitu ya, menggunakan tipe data double. Ya. Cukup mudah ya, nggak terlalu susah. Nah gitu. Nah misalkan nanti teman-teman semua ada request mau bahas apa mengenai else if ataupun yang lainnya mengenai if inilah pokoknya ya. Silakan teman-teman semua bisa memberikan komentar di bawah kayak gitu. Nah saya kira cukup ya untuk pembahasan topik kita kali ini. Nah di tutorial selanjutnya saya akan membahas penggunaan switch. Ini sama halnya kayak if ya, digunakan untuk struktur pemilihan. Ya, dan saya lupa mau menyampaikan nanti untuk if ini juga ada yang namanya bersarang kayak gitu ya, nested if. Nah, ini nanti akan saya bahas di video lainnya ya kayak gitu ya, bukan di video kali ini. Yaitu nanti akan lebih lebih dalam lagi mempelajari if. Ya, tapi jangan berpikir yang susah-susah ya teman-teman semua ya. Nih, kita lihat kan ya, untuk latihan kali ini kan mudah, nggak susah gitu ya. Baik, seperti itu ya, jangan lupa berikan komentar untuk video tutorial kali ini. Nantikan tutorial selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.